Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Orisia Alila dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai inovasi robotik dalam industri kafe, penggunaan robot sebagai pramusaji di Rasa Coffee Jakarta. Langsung saja kita mulai ke latar belakangnya. Banyak berbagai macam kafe yang muncul, namun dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya dalam bidang robotika, banyak hal yang mulai melakukan transformasi, termasuk di industri restoran. Salah satu kafe di Jakarta dengan nama Rasa Coffee kini hadir dianggap sebagai pelopor dalam mengintegrasikan teknologi robotika ke dalam dunia pelayanan dan pengiriman makanan. Kafe ini memanfaatkan robot yang disebut dengan KittyBot, ciptaan asal Cina yang bernama Pudu. Robot ini bertugas untuk menggantikan tugas manusia seperti mengantarkan pesanan ke meja pelanggan. Kehadiran teknologi ini juga tidak hanya bertujuan untuk mengurangi waktu operasional, tetapi juga untuk menambahkan pengalaman yang baru dan juga unik bagi para pelanggan. Hal ini menjadi lebih penting untuk mengingat terhadap adanya pandemi COVID-19, di mana semua tempat menerapkan protokol kesehatan dan meminimalisirkan kontak secara langsung antar manusia. Dengan adanya robot ini, Cafe Rasa Coffee mengharapkan meningkatnya terhadap kecepatan layanan, mengurangi kesalahan pada manusia, dan juga menciptakan pengalaman dan nuansa yang baru bagi para pelanggan. Namun, apa saja sih masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini? Yang pertama, bagaimana implementasi robot KittyBot ini dapat memengaruhi efisiensi pelayanan di Rasa Coffee. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, bagaimana dampak dari penggunaan robot ini terhadap pekerjaan pramusaji manusia. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kontribusi robot KittyBot terhadap efisiensi operasional robot di Rasa Coffee. Kemudian yang kedua untuk menganalisis persepsi posisi pekerjaan terhadap pramusaji berbasis robot. Berdasarkan tinjauan pustaka sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, penggunaan robot KittyBot sebagai pramusaji mendapatkan respon positif terhadap efisiensi pelayanan di Rasa Coffee dengan adanya penurunan waktu layanan kafe dan juga pengurangan kesalahan dalam mengantarkan pesanan. Untuk hipotesis yang kedua, otomatisasi melalui robot pramusaji mengurangi tenaga kerja manusia dalam sektor pelayanan. Dan hipotesis yang ketiga, peran kebijakan manajemen dalam strategi manajemen yang menggabungkan pelatihan ulang antar karyawan dan integrasi teknologi berperan signifikan pada dampak negatif otomatisasi. Dengan adanya kerangka konseptual ini dapat disimpulkan bahwa bagaimana implementasi robot KittyBot sebagai variabel X dengan dua variabel Y, yaitu dampak terhadap SDM dan juga tanggapan pelanggan terhadap pelayanan. Dalam implementasi robot tersebut akan diprediksi akan memengaruhi efisiensi dan meningkatnya kecepatan dalam pesanan dan juga respon pelanggan yang positif. Tetapi di sisi lain, implementasi robot ini juga berdampak bagi para tenaga kerja manusia, di mana posisi mereka digantikan oleh robot. Dampak ini diperlukan adanya kebijakan manajemen seperti melakukan pelatihan ulang terhadap karyawan dalam soft skill maupun hard skill. Diharapkan setiap pelatihan sebagai upaya untuk mencapai peningkatan produktivitas kerja suatu perusahaan, tidak terlepas dari pengaruh dari dalam maupun dari luar instansi tersebut. Pengaruh ini menuntut setiap organisasi untuk meningkatkan pelayanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Dengan demikian, dalam kerangka ini menjelaskan peran strategis dalam menyeimbangkan antara operasional dengan peran sumber daya manusia. Adapun desain penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei dilakukan untuk mendapatkan informasi pada pengajuan pertanyaan maupun pernyataan kepada responden. Responden diajukan berbagai pertanyaan seperti perilaku, sikap pelanggan, motivasi dan preferensi, dan juga karakteristik demografis para pelanggan. Dalam pengumpulan data ini, kuesioner akan disiapkan dalam berbagai pertanyaan dengan urutan yang telah ditentukan.
di mana sebagian besar pertanyaan merupakan pertanyaan alternatif tetap yang mengharuskan responden memilih berbagai jawaban yang tersedia. Dalam pengumpulan data terstruktur, kuesioner akan disiapkan dalam berbagai pertanyaan dengan urutan yang telah ditentukan. Pertanyaan tersebut diajukan dalam berbentuk lisan, tertulis, ataupun komputer atau yang biasa kita kenal dengan G-form. Kriteria yang dapat ditentukan untuk pengambilan survei dimulai dari usia 17 hingga 30 ke atas, kemudian peminat kafe yang pasti juga berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, dan tertarik dengan inovasi teknologi. Dan untuk jenis data yang dapat dikumpulkan dibagi menjadi dua, yaitu kuesioner dan wawancara secara langsung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penelitian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.